Halo Sobat Arka, kembali lagi bersama saya Gavin di acaranya Podcast Bimbel Arka. Nah, pada hari ini Gavin mengundang salah satu support sistemnya, tepatnya di pengawasnya asrama Arka yang cowok. Nah, untuk Sobat Arka yang udah lama tahu dengan Bimbel Arka, pasti tahu siapa salah satu pengawas asrama cowok kita. Untuk Sobat Arka, tetap stay tune ya di acaranya Podcast Bimbel Arka. Oke, Sobat Arka, tanpa berlama-lama kita say hello dan kita perkenalkan salah satu pengawas terbaiknya asrama Arka di bagian asrama yang cowok. Selamat siang Pak Tanjung. Selamat siang Bu. Terima kasih telah menghadiri undangan Gavin di acara Podcast Bimbel Arka Pak. Mungkin kali ini kita perkenalan secara lebih detail ya Pak ya, supaya Sobat Arka yang lagi menonton lebih paham siapa nih pengawas asrama kita. Nah, mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Boleh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya terima kasih sekali penghargaan sebesar-besarnya di Bimbel Arka telah mengundang saya ke dalam ruangan Ibu Gapil. Nama saya G. Tanjung, biasa dipanggil Pak Tanjung. Kalau G-nya Gus Liwardi. Tapi banyak anak asrama yang tidak tahu apa itu G. Saya katakan sama anak asrama G itu nanti kalian tanyakan di lembaga pendidikan itu, pasti tahu. Nah, luar biasa Sobat Arka, openingnya saja itu harus ditanya di waktu sekolah pendidikan ya Pak? Iya, di lembaga pendidikan, SPN Parang Besi. Nah, itu Sobat Arka harus bersemangat, harus giat supaya tahu apa awalan nama G-nya Pak Tanjung ya Pak ya? Ya, betul sekali. Mungkin itu Pak, dari secara lebih besar nih anak asrama memanggil dengan sebutan lain ini Pak, bukan lain Pak lagi. Tanjung. Itu sebutan apa itu Pak? Ini tak siapa kasih nama, saya nggak tahu juga. Pertama di Bimbel Arka waktu di Ampang, dibilangnya Babe, sampai sekarang lengketnya nama Babe itu. Itu ya? Ada sejarah atau gimana tuh Pak? Nggak tahu entah sejarah bagaimana, tiba-tiba Babe aja dipanggil sampai sekarang Babe aja. Kalau di Polda, di Polres, pendidikan nggak tahu orang Babe, tahu Pak Tanjung aja. Mungkin dari siswa asrama menganggap Babe itu orang tua yang di sini ya Pak, yang bisa mengarahkan, mendidik, mungkin itu Pak. Mungkin bisa jadi demikian Bu. Nah, ini kita sedikit pengalaman cerita Bapak waktu dinas dulu Pak di SPN. Itu kalau boleh tahu gimana Pak? Terima kasih. SPN. Saya pertama pindah dari Aceh 2001. 2001 masuk SPN Januari 2002 sampai lebih kurang 8 tahun di lembaga pendidikan SPN Parang Besi. Setelah 8 tahun saya pindahkan di Danton Dalmas Polda Sumbar selama 2 tahun. 2 tahun di Polda Sumbar saya bergeser ke Pasaman Barat, Kanit Dalmas Pasaman Barat. Sampai pensiun di situ dengan pangkat Ibda Punawirawan di Polres Pasaman Barat. Ini yang Gavin tangkap ada Danton, ada Kanit ya Pak ya? Ya, itu betul sekali. Untuk pangkatnya udah lumayan tinggi itu Pak. Kalau terakhir jabatan saya Kanitnya pangkatnya Ibda. Ibda ya Pak? Ya, kalau di Angkatan Darat namanya Letda Polisi, Letda TNI kalau Angkatan Darat. Itu waktu sebelum Bapak jadi Polri nih Pak, berapa kali Bapak untuk tesnya Pak? Saya tes pertama polisi namanya Tamtama pada 1983 di Polda Aceh. Saya masuk sekali, Tamtama lulus. Masuk Bintara 3 kali tes untuk regulernya. 94 saya Bintara. Tuh dulu waktu masanya tuh ada program bimbel nggak Pak? Waktu zaman kami dulu tidak ada bimbel Bu, tidak ada bimbel, mencari soal yang lama-lama itu kita pelajari. Untuk jasmaninya ada juga bimbingan pada waktu dulu Pak? Tidak ada, kita kalau nama bimbel, nama jasmani zaman 80-an tidak ada bimbel jasmani. Nama kita orang kampung ya. Kalau jasmani itu udah makanan kita di kampung, nama kaladang kan, iya, biasa kita orang kampung. Mohon maaf Pak Tanjung, ini jabatan terakhirnya Ibda ya Pak ya? Iya betul. Itu ada sebelum waktu pensiun ada harapan untuk lanjut ke tahap selanjutnya atau udah berhenti di jabatan terakhirnya? Kalau udah pensiun udah habis, terakhir jabatan saya Kanit di Polres, Kanit Dalmas Polres Pasaman Barat dengan pangkat Ibda. Ibda, benar. Betul sekali. Yang Gavin tanya ini waktu pensiun sebahagian orang ini Pak pengen kayak istirahat, pengen banyak bersama keluarganya nih. Kenapa Pak Tanjung memilih menjadi salah satu pengawas kita di sini Pak? Betul sekali.
Kita kalau pensiun maunya istirahat. Tapi sebagian orang namanya kita selalu sibuk-sibuk, namanya kita jarang tugas di staf, kita tugas di operasional. Nggak enak juga rasanya kalau istirahat. Nah, kebetulan ada tempat di Bimbel Arka, ada posisi kita sini, karena kita mantan lembaga pendidikan, cocok sekali kita di sini. Pertama kali jadi pengawas itu tahun berapa, Pak? Terima kasih. Saya jadi pengawas pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022. Pak hari Jumat saya datang ke Ampang. Malam itu juga hari Senin, hari Jumatnya malam ambil apel. Saya mengambil apel itu, saya terkejut. Ada yang pakai celana pendek, ada yang pakai sendal. Begitu saya ambil apel, pimpinan suruh saya ambil apel. Anak asrama yang di situ saya suruh balik ke asrama, suruh pakai lengkap, pakai sepatu, pakai celana panjang, baru saya ambil apel. Setelah mengambil apel, di situ dulu tidak ada doanya di situ, tidak ada berdoa, dipimpin doa sebelum kegiatan dimulai dan doa setelah kegiatan selesai pada malam hari. Setelah itu saya bikinlah lagu Padamu Negeri. Mudah-mudahan sampai sekarang terciptalah lagu Padamu Negeri sesuaikan dengan lembaga pendidikan. Untuk ketentuan apel itu harus berpakaian lengkap ya, Pak? Betul, tidak boleh pakai sendal. Kalau kaki kita sakit sebelah, kalau di lembaga pendidikan pakai sepatu sebelah. Sebelah boleh tidak pakai sepatu, sebelah digantung. Nah, digantung di badan kita sepatunya satu pakai, itu aturannya. Kalau untuk sekarang waktu apel juga diterapkan seperti itu, Pak? Betul demikian, kita terapkan demikian di sini. Lain sakit, ya kita suruh pakai sepatu sebelah, pakai sebelah. Kalau dua-duanya nggak bisa, ya silakan pakai sendal aja. Jika pesertanya itu ada yang sakit, itu boleh tidur atau tetap apel, Pak? Kalau yang sakit, betul-betul sakit, kita bawa ke rumah sakit. Soalnya ini asrama ini kita terapkan bukan tempat orang sakit, tempat orang sehat. Ya, sakit kita bawa ke rumah sakit. Yang penting kalau masih bisa berdiri, kita suruh apel. Waktu mengasih instruksi itu ada keberatan nggak, Pak, pesertanya? Kita mudah-mudahan mulai dari Ampang sampai sekarang tidak ada yang keberatan. Kita menindak, yang penting keberhasilan kita, jangan kita pilih kasih. Jangan kita tebang pilih, jangan kita anak kandung, anak tiri. Siapapun dia. Baik itu anak petani, anak pejabat, anak polisi, anak orang kaya, sama semua di sini. Ya, kami ratakan sini tidak ada beda-bedakan. Baik itu petani, orang kaya, sama semua. Nah, itulah kunci keberhasilan kita untuk mendidik orang banyak. Benar. Jangan kita pilih kasih. Kita samakan semua. Untuk sekarang berapa kuota di asrama cowok, Pak? Sekarang siswanya 100 orang. 100 orang. 100 orang, mudah-mudahan bisa kita atur. Ya, bisa kita kendalikan. Udah macam anak kita sendiri di sini, tidak ada yang berkelahi. Ya, mudah-mudahan aman lah sementara. Untuk fasilitas asrama di Bimbel Arka ini, Pak, boleh disebutkan, Pak, fasilitas apa aja, Pak? Fasilitas yang ada di asrama Arka cukup bagus, cukup memadai. Fasilitas full AC, air, lengkap dengan sumur bor, lengkapi dengan rak sepatu, rak sendal, lengkap semua. Fasilitas yang ada di sini cukup lengkap. Untuk ruangan nge-gym itu udah boleh digunakan ya, Pak? Boleh, ruangan gym sudah boleh digunakan. Ada juga lapang tenis meja di atas. Sekali-sekali pimpinan juga main sama anak asrama di atas. Nah, untuk Sobat Arka yang mau langsung bermain atau berlomba ya, Pak, ya, dengan Pak Tanjung atau Pak Arif, tuh silahkan gabung di asramanya kita. Tapi untuk sekarang waktu kita memang full. Tapi ada kabar gembira loh, Sobat Arka. Di awal tahun kita bakalan buka tuh 50 slot tercepat, Pak. Nah, untuk adik-adik yang masih mau bergabung, silahkan waiting list di asramanya kita supaya bisa ketemu sama Pak Tanjung, Pak Arif, dan pengawas lainnya. Nah, ini Pak, kalau dari 100 orang nih Pak siswa asrama kita, bagaimana suka dukanya Bapak sebagai pengawas? Suka dukanya, suka anak kita udah kita anggap anak sendiri. Namanya dukanya, nama yang banyak, manusia yang banyak, ada problem sedikit, tapi tidak ada kendala, tidak ada berarti kendalanya. Bisa kita kendalikan sama pengawas yang lain, pembina yang lain. Ini cara menyatukan 100 orang kepala itu gimana trik? Cara menyatukan yang 100 orang, ya itu tadi, kita jangan pilih kasih, jangan kita pilih anak kandung, anak tiri, siapapun dia. Walaupun saudara kita, orang kampung kita, tetangga dekat kita sekalipun, tetap kita samakan. Ya, kita tidak
Menindak anak-anak itu bukan kita menyakiti dia, cuma kita untuk mendidik tanda sayang kita sama mereka. Yang penting anak-anak kita berhasil, yang penting dia belajar, puas belajar, main-main HP kita larang pada jam belajar. Kami tiap hari katakan tidak ada yang membawa HP ke ruang belajar. Karena apa? Mengganggu pelajarannya. Benar sekali. Ya, itu kami terapkan sama pengawas yang lain. Ini setelah handphone malam dikumpul tuh biasanya kegiatan asrama atau apa aja Pak? Langsung tidurkah mereka atau mereka baca cerita Pak? Ya, setelah kita HP malam, HP dikumpulkan, mereka setelah jajan sebentar jam setengah 11 naik ke atas, ada yang cerita, kita tegur. Jam 11 tidak ada lagi yang bersuara. Ya, ada bersuara, kita cek itu, setengah malam kita bangun, kita jalan pelan-pelan, ada yang ketawa, kita tegur. Tidak ada yang bersuara, kawanmu istirahat. Luar biasa Sobat Arka, walaupun tidur ada aturannya benar ya. Kita pembina ini dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali tetap kita awasi. Itulah tugas pembina yang tinggal di asrama. Selama menjadi pembina ini Pak, apa sih hal yang menarik yang paling susah diselesaikan permasalahannya Pak? Yang paling menarik banyak ya, banyak yang aneh-aneh asrama, namanya orang 100 orang. Tapi namun demikian bisa kita atur, bisa kita selesaikan secara bersama antara anak dan bapak. Sedikit informasi Sobat Arka, untuk tahun lalu itu alhamdulillah lolos 90% siswa asrama. Betul, 90%. Kita jumpa juga di SPN berapa bulan kemarin kita ke sana, pas lapang nembak, itu kumpul semua. Pelatih nembaknya itu bekas anggota saya, bekas anak didik saya, ada kawan saya lagi yang dari Aceh. Itu dipanggil semua anak Arka aja, ini dari Bimbel Arka di Pak Tanjung. Untung Pak Tanjung nggak ada di sini, kata mereka itu. Sama pergi sama Pak Aler itu ke situ. Kalau semisalnya Bapak masih menjabat di sana, apa nih Pak yang bakalan dilakukan ke Casis yang lagi pendidikan sekarang Pak? Kalau saya mungkin seandainya dari situ mungkin banyak kenang-kenangan mungkin. Banyak kenang-kenang yang tidak terlupakan. Saya dulu waktu menjabat sebagai Dantor Pembina, saya pembina yang tidak disukai sama siswa. Itu kenapa itu Pak? Ya. Kenapa demikian? Ya, nanti kan dianep. Pak Tanjung siswa tidak suka sama Pak Tanjung. Kan diisi angket itu. Nanti dianep sama pimpinan Maka SPN dianep. Nanti Pak Tanjung kenapa kok siswa tidak suka sama dia? Bapak ini kenapa kok suka sama dia? Kok senang mereka? Oh begini rupanya. Pak Tanjung setiap ada kesalahan sekecil apapun dia tetap ditindak. Kalau yang satu lagi sayang melanggar anak-anak tidak pernah ditindak, itu maka senang siswanya. Dari 100 orang yang sekarang ini Pak, siapa nih Pak nama-nama yang paling susah diatur Pak? Ada berapa orang paling susah diatur, tapi sekarang udah mulai-mulai, begitu kita tegaskan, sekarang ada SP1, P2 dan langsung keluarkan SP3-nya. Sekarang mereka udah bisa mulai diatur. Tidak ada lagi yang keras kepala. Udah kita arahkan semuanya, udah kita anggap anak, kita jelaskan, yang penting tugas fungsi ini adalah belajar dan berlatih, lain tidak ada. Harapan kita semuanya lulus, terpilih, masuk lembaga pendidikan, itu doa kita. Nah, untuk Sobat Arka masih ingat slogannya dari Pak Tanjung tadi, belajar dan berlatih ya Pak ya? Nah, untuk Sobat Arka yang masih ragu mau bimbel di mana tuh, kita sarankan bimbel di Bimbel Arka karena salah satu dari pembina asrama kita pensiunan Polri, benar ya Pak ya? Betul dengan sekali. jabatan terakhir tuh Ibda. Untuk Sobat Arka yang masih ragu, kita ada pembukaan untuk asrama cowok tuh di awal tahun 50 slot tercepat. Nah, untuk Sobat Arka yang masih mau bergabung, silahkan daftar secepatnya. Ada lagi yang bekas mantan dari Arka ini yang lulus sekarang. Dia cerita makau dari luar, betul sekali Pak Tanjung mengajarkan PBB itu 100% sesuai dengan diajarkan Pak Tanjung. Yang syukur alhamdulillah katanya, yang ajar Pak Tanjung PBB di sini adalah 100%. Saya ajarkan sesuai dengan apanya? Sesuai dengan Perdaspol. Perdaspol itu namanya Peraturan Dasar Kepolisian. Benar-benar. Kalau zaman dulu namanya PBB. Peraturan baris berbaris zamannya Abri kita bergabung. Sekarang kita pisah. Bikinlah namanya Perdaspol, isinya sama semua. Peraturan Dasar Kepolisian. Ya, udah kita ajarkan. Tadi malam udah mulai kita ajarkan bagaimana haluan kanan, bagaimana haluan kiri. Kita ajarkan, praktekkan salah satu peleton. Bagaimana penghormatan,
Ya, apa itu penghormatan? Kita ajarkan dia apa penghormatan itu. Bukan masalah pangkat, penghormatan. Jenderal bisa hormat sama pemulung. Penghormatan adalah penghargaan seseorang kepada orang lain sesuai adat istiadat orang timur. Berarti tiap malam tuh ada pembelajaran ya Pak. Jadi kan seakan-akan ini di apel malam tuh berdiri ngasih arahan itu bukan ya Pak. Tapi ada materi untuk kepemimpinannya juga. Betul sekali. Masing-masing danton tiap malam bergiliran. Kita tukar, kita rolling, kita ajarkan sampai bisa. Ya, termasuk yang perempuannya kita ajarkan bagaimana cara berdiri di depan, bagaimana siapkan pasukannya, kita ajarkan yang perempuan. Seluruhnya kita ajarkan di sini. Beruntung sekali lah di sini banyak yang diajarkan masalah PBB. Ya, PBB sesuai aturan yang diajarkan lembaga pendidikan kita ajarkan di sini. Karena apa? Basic saya dulu di SPN adalah PBB. Benar. Ya, Perdaspol namanya dulu. Sekarang Peraturan Dasar Kepolisian. Nah, mungkin selama jadi pembina nih Pak, boleh kita sharing apa triks dan tipsnya supaya peserta itu lolos pada tahun depannya itu Pak? Mudah-mudahan anak ini penting belajar, berlatih. Itu aja. Belajar, berlatih. Jangan lupa berdoa, bersyukur. Ya, sholat tahajud tengah malam, perlu sholat duha pagi, berdoa jangan lupa. Untuk kegiatan yang baru nih Pak, apa yang bakalan Bapak lakukan bersama teman-teman pembina yang lain itu hal yang belum pernah dilakukan, kayak seperti kreatif yang bakalan dikasih kepada adik-adik? Ya, ada rencana kami nanti suatu kreatif baru nanti kami bertiga sebagai pembina, ada Pak Jul, ada Pak Al, nanti akan kami bikin nanti suatu yang baru ya, yang tidak pernah dilakukan sama bimbel lain. Nanti kita bikin nanti. Yang masih penasaran dengan apa agenda mungkin ya Pak dari pembina, dari 3 orang pembina kita. Nah, untuk Sobat Arka tuh masih tetap harus kunjungi sosial medianya Arka, soalnya kan kita bakalan share Pak di sosial media nantinya. Nah, mungkin itu untuk closingnya sekarang, kata-kata motivasi untuk casis-casis yang lagi berjuang Pak. Betul sekali motivasinya. Yang penting sekali layar berkembang, bersurut kita berpantang. Arka Jaya. Itu maksudnya bagaimana Pak? Ya, yang penting sekali kita berlayar jangan mundur lagi. Iya, tetap kita ke depan. Jangan mundur-mundur kita. Ya, jangan ragu-ragu. Ragu-ragu, mundur. Ragu kembali mungkin. Kembali, mundur. Nah, mungkin Sobat Arka sedikit kata motivasi dan penjelasan dari salah satu pembina asrama kita. Semoga Pak Tanjung sehat selalu. Amin. Dan rekan pembina yang lainnya. Amin. Mungkin ini Pak ada pertanyaan dari netizen ini Pak. Ya. Ini asrama ya Pak namanya di sini. Nah, asrama itu sebagian orang udah tahu apa kinerja dari siswa asrama atau kegiatannya. Ini boleh Bapak spill apa saja kegiatan siswa asrama sejak bangun pagi sampai tidur kembali Pak? Ya, terima kasih. Bangun pagi, sholat subuh. Setelah sholat subuh kita senam pagi. Ada pembinanya untuk senam pagi, lanjutkan dengan lari sekitaran Arka sampai ke Polda, balik ke sini. Setelah itu pemanasan di sini, naik ke atas, langkah istirahat, mandi dan sarapan jam 7-nya. Setelah itu persiapan untuk belajar. Kalau siang itu agendanya apa Pak? Siangnya agendanya kalau tidak ada pelajaran, mereka duduk di atas sebentar, mungkin sejenak, turun ke bawah, menunggu pelajaran untuk siang nanti berangkat ke jasmani. Benar. Itu jasmaninya di mana aja Pak? Jasmaninya jam setelah asar. Setelah asar diantar sama bus, mungkin 2 kali angkat ke GOR. Setelah itu jam 6 balik, sampai jam 6 sholat maghrib, mandi dulu sholat maghrib. Setelah itu istirahat, belajar malam, setelah itu apel malam lagi. Dan handphonenya juga dikumpul ya? HP-nya juga dikumpulkan sebelum apel. Ini mengenai handphone yang dikumpulkan, dikasihnya kapan Pak? Dikasihnya jam 9 pagi. Jam 9 ya, pagi? Tidak dikasih pagi hari, kenapa? Nanti dia main game segala macam. Itu makanya mau belajar dikasih. Tapi tidak bawa HP-nya ke ruang belajar. Tidak boleh, tinggalkan dia asramanya. Oke Sobat Arka, untuk pertemuan Gavin bersama Pak Tanjung itu mungkin udah kita cukupkan pada hari ini. Untuk Sobat Arka yang masih penasaran kenapa harus bergabung di asrama Bimbel Arka, kenapa, berarti itu harus tetap stay tune di channel YouTube-nya Bimbel Arka. Untuk Sobat Arka jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Bimbel Arka dan sosial media lainnya. Oke Sobat Arka, nah seperti biasa kita ada tagline-nya. Untuk slogannya Bimbel Arka, boleh dipandu Pak? Boleh. Demikian perbincangan dengan Bu Gavin. Sasuka, salam sukses Arka.